tes 1 2. Apakah terdengar suaranya dengan jelas? Saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir. Dari atas, halo selamat datang Mbak Widya Retno dari manajemen sudah hadir. Trianto Solo hadir. Ini dari kewirausahaan Widya Nur Cahyaningsih hadir juga. Oke, Topan Ramadan hadir, Mahmud hadir, Dian hadir, Sony Tumuk Sony Agni dari bisnis hadir, Nurosim. Ini yang udah hadir dari jurusan manajemen itu 7 orang. Dari kelas bisnis 2 orang. Untuk yang kewirausahaan 1 orang. Oh iya, sebelum kita mulai, yang dari bisnis nanti minta tolong WA saya ya. Nanti akan saya masukkan di grup karena ini sudah ada grupnya. Nanti setelah pembelajaran ini WA saya. Ketika saya akan memberikan tugas, nanti kita bisa komunikasi lewat satu pintu, yaitu di grup yang sudah kita buat. Tolong yang dari kelas bisnis belum masuk, dan yang dari kewirausahaan itu atas nama Novi Setianingrum. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di perkuliahan saya tepat waktu, bahkan sebelum kita mulai sudah pada absen hadir. Kita akan mulai saja pembelajaran kita mengenai pekerjaan manajer. Sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali, saya anggap teman-teman semua yang sudah masuk di perkuliahan saya anggap adalah seorang manajer. Sudah menjadi posisi manajer di tempat saudara bekerja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, ini kemarin sudah saya share untuk PPT-nya. Saya share ke grup. Untuk yang mahasiswa bisnis mohon maaf karena belum masuk di grup, mungkin untuk materinya belum dapat ya. Nah, slide pertama ini saya ingin mengetahui pimpinan atau manajer di tempat teman-teman semua bekerja itu melakukan pekerjaan apa saja. Tolong dijawab di kolom komentar. Jawab singkat ya. Ya, selamat hadir Mbak Heri Purwanti, Mbak Eva Septiana. Ya, selamat hadir Hananmu. Ini tadi saya sudah memberikan pertanyaan. Tolong diketik di kolom komentar ya. Nanti kita lanjut slide kedua. Sambil nunggu
jawaban dari teman-teman, saya lanjut ke slide berikutnya mengenai contoh jabatan manajer antara lain. Pasti nggak asing lagi teman-teman dengar kata-kata leader, supervisor, manager, head manager, chief, bahkan direktur utama. Kalau boleh tahu Mas Trianto itu kerjanya di mana ya? Ya, Mbak Widya Nur Cahya. Oke. Jawabannya Mbak Hanan, maaf. Selamat datang Mas Arwin Tanjung. Ini adalah jabatan yang sering teman-teman dengar di sebuah perusahaan atau tempat teman-teman bekerja. Kita bisa membagi atau mengkelompokkan dari jabatan manajer seperti struktur hierarki ini ya. Tadi leader, supervisor. Kenapa di bawah? Karena leader dan supervisor ini bertanggung jawab penuh terhadap bagian produksi, orang produksi, dan bertanggung jawab hanya di lingkup kecil. Lingkup kecil tanggung jawabnya, tapi dia berinteraksi dengan banyak orang. Sedangkan kita naik lagi, semakin atas ini akan semakin mengkerucut. Ketika teman-teman menjabat di posisi manajer atau manajer departemen, teman-teman akan menjadi penengah antara pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan, dan teman-teman juga harus menjadi pemimpin untuk supervisor bagian produksi dan pimpinan atau ketua-ketua produksi yang ada. Naik lagi, untuk pimpinan terpuncak adalah pemilik perusahaan atau CEO yang sering kita dengar. Ini adalah posisi teratas dari sebuah hierarki struktural. Maksudnya apa? Di sini peranannya sangat berpengaruh untuk tujuan sebuah perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan ditanggung jawab oleh CEO-nya. Dan yang pasti job deskripsinya akan berbeda setiap tingkatannya. Semakin tinggi jabatannya, dia akan mengorbankan waktunya 24 jam untuk perusahaan. Ketika kita hanya ada di posisi supervisor atau leader atau produksi, kita tidak akan full melakukan tanggung jawab waktu untuk perusahaan, tapi kita hanya 8 jam kerja. Tapi sedangkan ketika kita berada di posisi pimpinan terpuncak, itu dia harus siap 24 jam ketika perusahaan ada masalah, harus meluangkan waktu untuk melakukan inovasi sebuah perusahaan, itu di pimpinan teratas.
ya, maaf, Mas Hanan, maaf ya. Ini saya baca lagi jawabannya dari Ardian Tegar. Oke, selamat datang. Jawabannya Mbak Eva menjadi panutan. Ya, Mahmud Topan, terima kasih jawabannya. Heri Purwanti, terima kasih jawabannya. Anissa Anur, selamat datang. Yang dari kelas bisnis ini udah mulai masuk ya. Nanti jangan lupa setelah pembelajaran ini WA saya supaya saya invite-kan ke grup yang sudah ada. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita ke tahap fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4, dan ini harus bersinergi. Makanya di sini ada gambar lingkaran, ini tidak akan terputus. Pertama planning, organization, activating, dan controlling. Nah ini teman-teman tolong dipahami untuk fungsi manajemen ini POAK. Kalau kita simpelnya menyebut, karena siapa tahu nanti pas waktu kita UAS ini saya masukkan ke soal. Nah, penjelasannya untuk planning itu kita kan perusahaan sudah menetapkan tujuan yang sudah diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Planning ini dimaksudkan teman-teman posisi sebagai manajer harus mampu merencanakan apa yang sudah diinginkan untuk melakukan tindakan spesifiknya dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Saya yakin planning itu harus tepat sebelum tujuan perusahaan itu tercapai. Lanjut ke berikutnya, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian di sini yaitu mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan. Sumber daya fisik di sini adalah peralatan, gedung, agar bisa menjalankan rencana-rencana, yaitu rencana di planning tadi yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tugas atau peranan manajer di sini, teman-teman semua harus tahu berapa banyak sih orang untuk menjalankan mesin yang dimiliki perusahaan, atau berapa orang yang dibutuhkan dari mulai bahan baku menjadi bahan produksi bahan jadi, itu membutuhkan berapa banyak sumber daya manusia yang harus diletakkan per bagiannya. Karena dengan teman-teman mengetahui penempatan sumber daya manusia, sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan, itu akan membantu ke proses tujuan tercapainya perusahaan. Mungkin selanjutnya kita masuk ke pengarahan. Kemarin yang udah saya share di grup, itu saya ada terselip, harusnya ada pengarahan atau di sini terselip, maaf ya, nanti saya share ulang. Activating itu upaya untuk menciptakan suasana dinamis.
Suasana kerja yang dinamis di sini itu mampu membuat kinerja sumber daya manusia yang ada di sini akan lebih efektif dan efisien. Peranannya supaya efektif dan efisien, manajer harus mengawasi, memimpin, memotivasi, melatih, membina, bahkan membimbing, dan menilai karyawan apa saja yang dilakukan ketika pengarahan di tempat kerja. Selanjutnya, controlling atau pengendalian. Manajer harus mampu memantau, karena ini pengendalian, berarti di sini adalah memantau area kerja mereka, apakah target sudah terpenuhi. Semakin teman-teman menjadi manajer, melakukan pemantauan atau koreksi. Ini simpelnya kita koreksi ke bawahan kita, itu kita mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahan kita. Karena tuntutan perusahaan biasanya koreksi ini mampu memaksimalkan hasil yang akan kita capai di perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya adalah fungsi manajemen. Ini tadi sudah. Ini ya, harusnya ini adalah pengarahan dan pengendalian. Nanti saya share ulang. Kita masuk ke peran manajemen. Teman-teman, ini kita masuk ke peran manajemen, yaitu ada 3 kategori ya. Kategori pertama yang berwarna biru itu adalah kategori informasi yang harus disampaikan teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang manajer. Kedua adalah yang berwarna merah ini, kepribadian, dan selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Bagan ini dibuat oleh Minzer. Peneliti ini adalah Minbert ini adalah peneliti dari Kanada, dan dia telah bertahun-tahun mempelajari manajemen sampai dia berkeyakinan bahwa seorang manajer itu tidak akan pernah benar-benar selesai melakukan pekerjaannya. Karena apa? Manajer itu selalu berubah-ubah setiap waktu pekerjaan yang akan dia kerjakan. Untuk yang peran pemantauan di sini atau monitor di sini, pemantauan di sini ya, maksudnya seorang manajer juga mampu memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Lanjut, untuk yang penyebaran informasi. Ketika saudara semua menjadi manajer, penyebaran informasi bisa melalui memo, telepon, WA, bahkan notulis atau notulen yang dibuat ketika mengikuti rapat. Dan harus diingat, ketika laporan atau informasi penting dari
keputusan perusahaan itu harus sampai ke bawahan teman-teman semua. Lanjut ke jubir, teman-teman juga harus mempunyai basic juru bicara juga, karena peranan teman-teman sebagai jubir itu dibutuhkan sekali, apalagi untuk meneruskan informasi sebuah organisasi atau keberadaan perusahaan melalui kegiatan CSR, bantuan untuk lingkungan sekitar, itu berperan sekali karena keberadaan perusahaan itu berada di tangan seorang manajer untuk mensosialisasikan keberadaannya. Lanjut ke figur. Figur di sini maksudnya teman-teman yang menjadi manajer harus mampu ketika ada buyer dari luar negeri, tamu atau pimpinan dari luar kota, mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk menyapa buyer-buyer tersebut atau acara saat penandatanganan dokumen legal. Itu kalian harus mempunyai sosok yang mampu menyapa tamu perusahaan. Lanjut ke yang kepemimpinan di sini. Kepemimpinan di sini teman-teman bertugas menyeleksi sebagai pemimpin dalam timnya dan mampu melatih karyawannya untuk melakukan kinerja dan mampu memotivasi bawahan teman-teman semua. Untuk penghubung ini harus dibangun dengan komunikasi kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Lanjut ke yang pengambilan keputusan yang warnanya hijau. Pengambilan keputusan seorang manajer itu dipengaruhi juga dari entrepreneur perusahaan atau jiwa usaha teman-teman dalam membuat proyek-proyek perbaikan atau peningkatan kualitas dan produktivitas. Pemecahan masalah juga penting dalam pengambilan keputusan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antara anggota tim yang kalian pimpin. Kalian harus jadi penengah, mampu mencari alternatif strategi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dan peranan dalam pembagi sumber daya, manajer itu harus mampu menentukan sumber daya atau mampu mengalokasikan untuk mendapatkan hasil terbaik dari sumber daya itu, baik sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah negosiator. Teman-teman harus mampu nih melakukan negosiasi maupun berpartisipasi dalam pihak internal perusahaan ataupun luar perusahaan di mana atau investor
itu untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Jadi, intinya di level manajer itu kalian harus mampu memainkan peran yang berbeda-beda. Misal menjadi seorang supervisor kemungkinan akan menjadi pengalokasi sumber daya dan penanggung gangguan dari tingkat yang jauh lebih besar daripada memainkan peran seorang figur. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen di sini ada tiga konsep keterampilan, yaitu konseptual, teknis, dan SDM. Pertama, mampu melihat gambaran besar tentang situasi. Maksudnya kemampuan untuk menyampaikan ide, menciptakan visi, dan bahkan mampu merencanakan masa depan sebuah perusahaan. Untuk yang teknis, memiliki pengetahuan khusus atau memiliki keahlian khusus. Selanjutnya, keterampilan SDM mampu bekerja dengan baik dengan orang lain secara individu ataupun kerjasama dalam kelompok. Ini diskusi singkat. Apakah seorang leader di perusahaan teman-teman atau perusahaan PT YX harus menirukan keterampilan yang dimiliki oleh manajer? Tolong jawab di kolom komentar ya. Halo, ini sepertinya ada kendala sedikit nih, teknis. Bentar ya. Silahkan jawab di kolom komentar. Saya tes. Halo semua. Saya absen lagi ya ini sambil nunggu jawaban teman-teman. Untuk dari jurusan manajemen hadir 15 orang. Yang dari kelas bisnis 3 orang yang hadir. Yang dari kelas kewirausahaan 1.
Masuk nggak ya? Ini kok laptopnya error atau OBS-nya ya? Sebentar ya. Tolong dong teman-teman komentar. Biar saya tahu error apa enggak. Saya chat di grup juga ya. Saya nggak mau pembelajaran kita terputus. Saya chat di grup ya. Terima kasih jawabannya dari Dewi Yulirianti sudah hadir. Iya, terima kasih. Iya, live-nya kok nggak masuk ya? Saya setting ulang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah komentar di grup WA. Ini ya salah satu manfaatnya dari grup WA, jadi kita bisa saling memantau. Ketika saya ada kendala di live streaming, saya bisa langsung chat ke teman-teman dan direspon cepat. Bentar, ini lagi saya setting ulang. Ya, nanti yang belum masuk grup, tolong setelah ini WA saya ya. Ya, Eva Septiana. Silahkan nanti chat saya biar saya inputkan ke grup yang sudah ada. Bentar ya. Udah lancar ya? Oke, saya lanjut aja. Selanjutnya yaitu organisasi non-profit. Ini biasanya dilakukan ke bansos seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini peranan bansos itu tetap memiliki supervisor atau manajer karena dia harus mampu mengelola orang-orang yang ada di sekitarnya atau tenaga sukarelawan. Di sini juga sama, di organisasi non-profit ini membutuhkan keterampilan dalam melakukan manajemennya,
mengendalikan kontribusi sukarelawan, tentang waktu, energi, dan kinerjanya. Dalam perusahaan nirlaba, perusahaan datang sebagai hasil dari penggalangan dana dan atau berasal dari sumber pemerintah atau sumbangan kelompok lainnya. Di sini hanya untuk menambah wawasan aja ya teman-teman, bahwa organisasi itu membutuhkan sosok manajer baik yang profit ataupun yang non-profit. Mungkin itu perkuliahan untuk malam hari ini. Teman-teman bisa nggak kalau pertemuan keempat saya kasih tugas ya? Siap nggak? Komen dong. Iya, ini chatnya nggak mau masuk. Teman-teman, pertemuan keempat nanti saya berikan tugas, dan ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa chat di grup untuk materi ini, karena ini udah aku setting ulang di OBS-nya yang live chat itu kok nggak bisa lancar ya. Mungkin itu pertemuan malam ini ya, kuliah online-nya. Untuk minggu depan kita akan ngebahas di bab 3 itu mengenai perencanaan. Kemungkinan saya berikan studi kasus untuk pertemuan ketiga. Dan yang dari bisnis saya tunggu WA-nya. Kewirausahaan 1 orang yang belum WA saya. Dan mungkin kita cukup sudahi saja ya perkuliahan malam ini. Saya doakan semoga kegiatan teman-teman lancar semua. Kelancaran rezeki, segala aktivitasnya mendapatkan berkah, dan perkuliahan kita ini membawa banyak manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini.